Sampai akhirnya yang target kita hanya 12 ekor pada Idul Adha tahun kemarin. Nah sekarang itu alhamdulillah kemarin Idul Adha kita laku 73 ekor. Alhamdulillah ketika kuliah, kebetulan saya kuliah di Mesir, di luar negeri, dari tahun 2017 sampai tahun 2022 kemarin, seperti itu. Nah di sana selain kuliah, saya juga dipercaya sama teman-teman itu untuk mengkoordinir pencarian hewan kurban setiap tahunnya. Pemasaran di daerah tertentu, khususnya di sini nih, di Cirebon ya, seperti apa tuh untuk sendiri untuk memahami pemasarannya tuh? Jadi sebelum beternak itu kita harus tahu pasaran kita itu di daerah kita seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Hiji TV nih teman-teman. Kali ini kita berkelana lagi bersilaturahmi ke daerah Cirebon ini teman-teman nih. Kita kembali lagi berkunjung ke sekian kalinya. Kemarin kita ketemu di PP Dorper ya. Ya betul. Kita sambung langsung ke sini teman-teman. Nah mungkin sebelum lanjut ke videonya kita perkenalan dulu lah, mungkin barangkali ada teman-teman yang belum mengenal gitulah sama lokasinya nih. Siap. Oke, terima kasih Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Fanani, owner dari Khoruf Indonesia Farm, salah satu peternakan yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi peternakan ini namanya Khoruf Indonesia Farm, memiliki 3 suku kata. Khoruf Indonesia Farm. Nah itu Khoruf itu diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah domba. Jadi kalau kita ke Arab Saudi atau Timur Tengah, mereka menyebut domba Awashi itu dengan kata Khoruf. Nah maka itu kita ambil dan dijadikan nama farm kita, Khoruf Indonesia, Khoruf domba Indonesia, domba Indonesia, jadi domba lokal seperti Garut, Priangan dan sebagainya. Iya, mantap. Farm itu peternakan. Iya. Ini lokasinya di mana nih Oke, lokasi kita di Blok Ijad RT 09 RW 2 Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Ya teman-teman. Nah mungkin kali ini kita akan ngebahas seputar penjualan, mungkin siap. Pemasaran intinya, marketing ya untuk di sini sendiri, karena ini bisa terbilang peternakan baru ya. Betul. Udah berapa lama nih Sampai saat ini peternakan ini berdiri 9 bulan. 9 bulan. Masuk ke bulan ke-9 ini. Oke, siap. Nah mungkin lanjut ke teknik pemasarannya. Mungkin kemarin terakhir berbulan-bulan ke belakang itu penjualan meledaknya berapa ekor tuh? Alhamdulillah. Tidak disangka-sangka ya, karena pertama kita membuat peternakan itu hanya 12 kandang yang ini. Nah itu 12 kandang kita persiapkan untuk Idul Adha. Jadi kita bikin kandang, kemudian beli domba sebanyak 12, dan kita rencananya tidak akan dijual sampai hari raya Idul Adha, seperti itu. Tapi di tengah perjalanan ternyata kita posting di media sosial, itu banyak sekali permintaan dari masyarakat dan teman-teman yang ada di medsos, seperti itu. Sampai akhirnya yang target kita hanya 12 ekor pada Idul Adha tahun kemarin. Nah sekarang itu alhamdulillah kemarin Idul Adha kita laku 73 ekor. Seperti itu. Itulah momentum yang dinamakan momentum. Kita berani untuk buka peternakan, kemudian marketingnya kita coba sedikit-sedikit dengan marketing online seperti itu. Siap. Nah untuk bulan ini bulan kemarin lah mungkin ya terakhir itu, satu bulan itu laku berapa ekor? Setelah Idul Adha, saya kira itu tidak akan banyak permintaan itu gitu. Jadi mungkin nggak sebanyak Idul Adha lah gitu. Tapi alhamdulillah ternyata 2 bulan setelah Idul Adha, Juli dan Agustus itu kita laku 51 ekor. Seperti itu. Insyaallah, alhamdulillah. Ini marketing lah, berkat marketing di online. Nah sebelum lanjut ke tema intinya kita nih kita akan sharingkan dulu nih
history dan storynya dulu tuh sebelum terjun ke domba tuh kayak gimana kita supaya ya terinspirasi juga dan percayalah. Siap, Pak. Jadi saya itu aslinya tidak ada basic untuk di peternakan seperti itu. Karena keluarga juga tidak ada yang punya peternakan. Jadi nggak ada ya keturunan menjadi peternak seperti itu. Cuma alhamdulillah ketika kuliah, kebetulan saya kuliah di Mesir, di luar negeri dari tahun 2017 sampai tahun 2022 kemarin seperti itu. Nah, di sana selain kuliah, saya juga dipercaya sama teman-teman itu untuk mengkoordinir pencarian hewan kurban setiap tahunnya gitu. Jadi mahasiswa yang ada di Mesir itu kalau pengen nyari hewan kurban itu biasanya kita carikan, baik itu domba, sapi maupun unta seperti itu. Nah, karena setiap tahun seperti itu, kemudian nyembelih, kemudian kita bagikan ke teman-teman daging-dagingnya itu. Nah, saat itu juga terinspirasi untuk membuat peternakan nanti setelah pulang dari Mesir seperti itu. Jadi 2022 saya pulang dari Mesir, langsung saya ngajak adik saya untuk ngegas kita belajar ke peternakan-peternakan yang besar di Indonesia. Dan alhamdulillah setelah itu bulan November kita langsung buat cadangan pakan. Kemudian bulan Februari kita bikin kandang dan ngisi 12 ekor kandang seperti itu. Jadi mulai 12 ekor ya? Mulai 12 ekor. Oke, siap-siap. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk background dan historinya dulu. Nah, mungkin langsung kita masuk ke tema intinya. Ya. Mungkin untuk pertama metode penjualan pemasaran tuh seperti apa nih, mau di offline-nya, mau di online-nya tuh seperti apa kalau di sini Ya semenjak kemarin penjualan lumayan banyak juga ya bisa dibilang gitu ya untuk peternak permula ya. Boleh ditiru nih teman-teman. Nah, mungkin gimana tuh Kalau teknik penjualan kita memang utamanya di online, seperti itu di Facebook, kemudian grup WhatsApp, kemudian di Instagram dan TikTok. Seperti itu ada 4 media yang kita mainkan seperti itu. Jadi update-nya itu kita misal habis beli domba dari pasar atau dari petani, kita keliling, kita langsung mandikan, kemudian kita videokan dan masukkan di media sosial tersebut. Dan alhamdulillah dari media sosial tersebut banyak kenalan-kenalan baru, kemudian orang-orang yang pengen kurban juga larinya pada kesini seperti itu. Karena kita juga salah satu tekniknya selain online itu kita kasih reward seperti pengantaran gratis, kemudian gratis pakan selama di sini. Misalkan 1 bulan sebelum Idul Adha mereka sudah pesan domba kurban. Nah, kita boleh kita menerima penitipan itu tanpa ada biaya pakan. Gitu. Jadi itu kelebihannya lah yang kita tawarkan. Pakannya gratis, kemudian gratis antar sampai depan rumah seperti itu. Jadi ada nilai plusnya. Kemudian yang kedua itu offline. Nah, offline itu warga sekitar yang memang sudah tahu ada peternakan baru, kemudian peternakannya juga bersih, kemudian tidak bau, dan mereka akhirnya pada kesini dan melihat domba dan langsung deal biasanya seperti itu. Nah, kalau offline itu biasanya dari mulut ke mulut. Jadi ada tetangga yang beli, kemudian tetangganya beli lagi dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau offline itu lebih singkatnya tekniknya mungkin di perawatan dan situasi kita mungkin untuk menawarkan itu juga ya. Betul, offline gitu. Nah, setelah offline itu kalau di online-nya gimana, atau di pertamanya tuh di online dulu atau di online dulu? Online dulu. Kita malah online dulu. Nah, di online itu saya iseng-iseng masuk satu grup jual beli domba. Kemudian saya post, ternyata ada yang minat. Nah, dengan harga yang kita tawarkan cukup murah lah dibandingkan yang lain. Dan ada yang minat. Kemudian yang membuat ragu saya itu karena perdana kemarin untuk pengiriman gratis dan COD gitu. Jadi bayarnya di tempat. Kalau bayar di tempat itu riskan karena di Facebook itu bisa dikatakan masih banyak penipuan seperti itu. Kita juga pernah ketipu, ya itu sebagai pengalaman lah. Ketipu 2 kali bayar di tempat tapi tidak dibayar dan sebagainya. Nah, yang pertama itu ke Indramayu kita iseng-iseng posting, kemudian dia minat,
kita antar, bismillah, nyampe sana alhamdulillah orangnya amanah dan orangnya senang dengan dombanya, kemudian langsung dibayar. Dan itu kita ulang terus seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu itu ada beberapa kendala ya, seperti ya motor mogok, kemudian yang paling fatal adalah kita ditipu di online itu, Mas. Itu kalau online itu masih banyak penipuan atau orang ketiga. Kemudian mereka emang terstruktur, kalau kita nggak teliti kita bakalan kena sih. Tapi berkat kejadian tersebut kita sudah berpengalaman. Nah, istilahnya tuh. Iya. Kita sudah tahu nih orang yang mau beli beneran dengan orang yang memang dia punya rencana tidak baik kepada kita, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngechat dengan indikasi seperti ini sama dengan yang kena tipu kemarin, nah itu udah fix itu penipuan. Pernah satu nomor itu dia pertama ngechat, nanti dikirim ke alamat sini ya. Kemudian saya udah tahu kalau dia penipu. Kemudian 1 bulan kemudian dia ngechat lagi, minta dikirim ke alamat yang lain, yang jauh gitu. Dan itu kita bisa baca bahwa dia adalah orang ketiga yang ngadu domba antara kita dengan pembeli, tapi pembeli itu bayarnya ke dia. Nah, terus dia mengatasnamakan saya dengan nomor PP HP-nya itu pakai foto saya. Oh, seperti itu. Seperti itu. Jadi dia pakai foto saya, menawarkan ke dia. Nah, dia transfer ke sini. Nah, saya kirim domba ke sini. Otomatis yang sini itu berantem dong. Saya belum dapat transferan tapi dia sudah transfer, seperti itu. Kemudian habis itu biasanya chatannya itu semua dihapus gitu. Ternyata setelah kejadian itu saya keliling ke peternakan juga. Dulu juga mereka sama. Ketika pertama kali merintis peternakan itu pernah juga ketipu dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi modus seperti itu masih ada sampai sekarang, walaupun kejadiannya udah lama gitu. Tapi sampai sekarang itu masih dipakai modus seperti itu. Dan itu harus hati-hati bagi pemula yang ingin memasarkan domba di media sosial. Nah, gitu. Seperti itu ya. Nah, lanjut mungkin untuk memahami dan melihat pemasaran kita nih, mungkin pemasaran di daerah tertentu, khususnya di sini nih, di Cirebon ya, seperti apa tuh untuk sendiri untuk memahami pemasarannya tuh. Jadi sebelum beternak itu kita harus tahu pasaran kita itu di daerah kita seperti apa gitu. Kambing apa yang biasa dipakai atau diambil sama masyarakat sekitar, yang diternak masyarakat sekitar juga. Domba mungkin ya? Domba atau kambing gitu. Nah, itu kita harus tahu. Nah, saya di Cirebon itu pasarannya di sini adalah domba Garut dan Priangan. Kalau kita pakai etewa ke sini, di sini nggak laku. Nggak laku di sini. Nggak laku. Untuk akikah atau kurban tuh jarang banyak yang minat seperti itu. Apalagi yang mahal-mahal juga nggak laku, kayak dorper, kemudian awashi dan sebagainya itu. Untuk badan bagus, cuma untuk market kita di sini itu masyarakat kebanyakan nggak ngambil yang seperti itu. Gitu. Jadi kita harus tahu market masyarakat sekitar dulu sebelum buat peternak. Jangan sampai marketnya itu domba Garut, malah kita ternaknya etawa. Kita mau pasarkan dimanapun susah. Seperti itu, harus di luar daerah, di Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun di Jakarta yang banyak memakai hewan kambing etawa itu. Jadi kita harus memahami situasi dan orang-orang tuh sukanya di apa gitu ya. Betul. Nah, selama itu mungkin tadi udah sebagian lah mungkin suka dukanya untuk pemasaran. Mungkin luka likunya nih dari mana aja nih Tadi kita 2 kali kena tipu. Yang pertama itu kena orang ketiga seperti itu, tapi alhamdulillah kita bisa tanganin dan domba itu bisa balik gitu. Kita bawa teman-teman untuk ke sana untuk ngambil domba lagi dengan cara musyawarah. Ketika di sana kita panggil pemangku kebijakan seperti orang desa gitu untuk mengadili kasus ini gitu. Jadi menjadi penengah, dan ketika dibahas dan bersama-sama dan yang sudah transfer itu mereka paham ternyata chat yang dia itu beli itu dihapus semua seperti itu. Walaupun dia sudah transfer, salahnya dia lagi, dia transfer kepada
orang yang bukan saya gitu. Dia kan atas nama saya, padahal di Facebook ada nama saya gitu. Dia transfer ke nomor rekening yang bukan atas nama saya. Itu yang perlu dihati-hati gitu. Itu problem pertama mungkin kita. Kemudian kedua, kita pernah ketipu kandang. Pembelian kandang sudah DP sekian juta, katanya dikirim besok, tapi nggak nyampe-nyampe kandangnya. Kita telepon-telepon, ternyata nomornya diblokir seperti itu. Nah, itu buat teman-teman yang mau transaksi di Facebook, terutama di Facebook itu harus berhati-hati karena masih banyak penipuan lah, baik itu di kandang atau pembelian kambing. Karena kita jual beli kambing itu belum masuk ke Shopee, belum masuk ke Tokopedia dan sebagainya. Gitu, kita harus hati-hati karena tidak ada pihak ketiga yang menjadi penengah. Kalau di Shopee kan ada yang pihak ketiga yang jadi penengah seperti itu. Tuh mungkin lika-likunya seperti itu ya. Yang lainnya sih alhamdulillah bahagia semua. Kita punya peternakan bahagia, kita pasarin, kemudian punya kenalan juga bahagia. Kemudian ada yang repeat order sampai berkali-kali juga. Kita bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Untuk masalah harga mungkin ini yang harus kita pahami, dan ya memang utama mungkin untuk memahami kita dari mulai membeli sampai menjual itu seperti apa kalau siap. Kalau kita membeli, kita biasanya ke pasar, bisa di pasar di Sumedang ataupun di Majalengka ataupun Garut, dan dimanapun pasar itu ada pasar hewan gitu. Tapi kalau pengen murah itu bisa ke Sumedang, bisa ke Garut gitu, Tanjung Sari dan ke Bayongbong di Garut gitu. Dan di sana lebih murah. Dan bagaimana menjualnya? Kalau kita tergantung bobot dan kemudian umur gitu. Bobotnya berapa kilo, umurnya berapa kilo. Kemudian kita jual dengan harga yang standar. Bahkan dari harga yang kita tawarkan itu kita bisa masih bisa nego lah, masih bisa ngasih harga turun lagi dari apa yang kita tawarkan seperti itu. Jadi itu harga di kami insya Allah cukup ekonomis, dan di kita itu gratis antar wilayah 3 Cirebon, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu gitu. Tinggal tunggu di rumah, dombanya ada yang antar, pembayaran juga bisa COD seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau di sini, nah di sini untuk saat ini mungkin ini harga domba-dombanya dari mulai berapa aja nih? Kisaran nih. Di sini kita ada ridi yang paket akikah. Paket akikah itu ada yang mulai dari 2.300 atau 2.300.000 sampai harga 3.000 seperti itu. 2.300, ada yang 2.500, ada yang 2,7, ada juga yang 3 juta. Kalau paket lamaran juga ada yang harga 3 juta ke atas, 3 juta sampai 3,5. Itu bobotnya sekitar 40 kilo. Jadi 40 kilo lebih lah, 43 kilo dijual dengan harga 3.200.000 misalkan. Berarti per kilonya hanya 90.000 atau 80.000 seperti itu. Itu masih ekonomis banget, dan itu sudah gratis antar sampai alamat tujuan. Kalau yang pejantan seperti ini itu harganya tentu lebih tinggi lagi, itu di atas 4 juta sampai 6 juta seperti itu. Kalau di atas 6 insya Allah di sini nggak ada lah, kita jual sesuai dengan apa yang kita dapatkan, murah saja, ekonomis, dan gratis antar. Oke, mantap. Itu juga salah satu strategi mungkin ya, gratis antar. Nah, mungkin selebihnya seperti itu ya. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, mungkin kita mau minta support dan semangatnya buat teman-teman yang mau mulai beternak atau yang sedang berjalan, mungkin ya semangatnya lah buat kita semua nih. Iya, siap. Jadi yang mau mulai beternak, yang penting kita itu jangan terlalu banyak berpikir. Kemudian untuk modal, jangan terlalu memikirkan modal. Kalau kita sudah punya niat baik, dengan strategi yang baik, pengetahuan kita yang baik, insya Allah modal itu bisa dicari. Bisa lewat saudara atau bank ataupun yang lainnya seperti itu. Yang penting kita yakin bisa mengembalikan modal tersebut seperti itu. Dan ketika beternak, kita harus tahu marketing. Itu sangat penting buat kalian yang mau mencoba beternak, dan marketing itu sangat
mempengaruhi sekali gitu untuk pemutaran keuangan kita di bisnis domba. Seperti itu Oke, siap. Nah, mungkin gitu aja teman-teman. Selebihnya ya ayah. Betul. Oke. Buat teman-teman Hiji TV, jangan lupa share, komen, dan subscribe channel ini, karena channel ini sangat bermanfaat untuk kita yang pemula ataupun kita yang sudah menjalankan bisnis peternakan, karena ilmu dari peternakan lain itu sangatlah mahal. Jadi kita bisa mempersingkat kegagalan kita itu dengan mengambil pengalaman orang lain seperti itu. Dan kalian harus subscribe, kemudian komen, kemudian jangan lupa share ke teman-teman kalian untuk membantu channel Hiji TV ini. Insya Allah semuanya bermanfaat yang ada di Hiji TV ini. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Siap.